mimisan itu sebetulnya bukan suatu penyakit, tapi suatu tanda dari ketidakberesan di tubuh kita. Sebaiknya kalau ada kasus mimisan berulang, segera datang ke Vaskes untuk memeriksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan, yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang Menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Ki Hastanto, SP, THTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorokan dan bedah kepala leher RSUD Jombang. Membahas tentang epistaksis, RSUD Jombang. Kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Genita Prawika dalam acara kali ini tidak sendiri ya, tentunya saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah dokter spesialis THT di Poli THT RSUD Kabupaten Jombang. Beliau adalah Dr. Ki Hastanto, spesialis THT GL di RSUD Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini yaitu seputar tentang epistaksis. Nah, sebelum itu kita sapa dulu beliau, Dr. Ki Hastanto. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya ya, dokter. Ya di tengah-tengah kesibukannya dalam pelayanan pasien ya, dok ya. Ini sepertinya sudah pertemuan kedua ya, dok ya. Iya, oke. Dokter, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kali ini kita akan membahas tentang epistaksis nih, dok. Nah, sebenarnya epistaksis ini apa sih, dok? Nah, ini kan kita juga kurang tahu ini ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita mendengar istilah epistaksis itu sepertinya istilah yang medis baru gitu ya. Tapi sebetulnya itu hanya bahasa medis saja. Jadi yang paham orang-orang nakes saja ya. Kalau orang awam biasanya menyebutnya itu mimisan. Oh, jadi epistaksis ini mimisan ya, dok ya, bahasa yang lebih dikenal lagi. Nah, mimisan atau epistaksis ini kondisi yang seperti apa sih, dok? Ya, jadi mimisan ini per definisi adalah perdarahan yang berasal dari rongga hidung. Ya, jadi kasusnya sebetulnya cukup banyak ya, entah di di masyarakat atau di rumah sakit. Tapi yang lebih menarik ternyata secara statistik itu kejadian epistaksis itu 90% itu bisa berhenti sendiri. Ya, jadi sebetulnya hanya 10% yang perlu penanganan medis ya, datang ke Vaskes atau ke rumah sakit itu sebenarnya hanya 10%. Dan sebetulnya epistaksis ini adalah bukan suatu penyakit, tapi suatu gejala yang menunjukkan sesuatu kelainan di tubuh kita. Seperti halnya demam. Jadi demam itu bukan penyakit, tapi sesuatu sign dari tubuh kita yang menunjukkan bahwa tubuh kita ada yang tidak beres. Itu tadi. Nah, biasanya mimisan ini atau epistaksis ini paling sering nih, dok, diderita usia berapa atau yang sering dokter temukan, atau mungkin anak-anak, dewasa atau bagaimana? Dari rentan usianya paling sering nih. Ya. Jadi kalau di rumah sakit itu justru malah jarang epistaksis yang anak-anak. Ya, tapi yang anak-anak ini padahal sebetulnya kasusnya paling banyak. Karena ada salah satu faktor epistaksis itu adalah idiopatik ya, tidak diketahui, dan itu monopoli dari usia anak-anak. Seperti kita pernah dengar ya di awam itu, anak itu waktu masih kecil sering mimisan. Ya, tidak jelas kenapa tiba-tiba mimisan, tapi berjalan dengan waktu itu akan hilang-hilang sendiri. Nah, itu adalah faktor idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui. Jadi tetap secara ini
anak-anak yang memegang angka tertinggi. Paling tinggi. Nah, dokter, ini tadi kan dijelaskan bahwa epistaxis ini bukan suatu penyakit ya, jadi merupakan sign atau kondisi atau tanda bahwa tubuh kita ini ada nggak beres nih dok. Nah, salah satu penyebab dari epistaxis ini apa sih dok? Apakah bisa karena trauma atau apa? Wah, ini panjang ini penjelasannya. Ya, jadi penyebab epistaxis itu dibagi 3 golongan besar. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan idiopatik, yang kedua faktor lokal, yang ketiga faktor umum. Yang dimaksud faktor lokal itu adalah sumber perdarahan atau sumber mimisan yang asalnya dari hidung saja atau tetangganya ya. Tetangganya itu maksudnya biasanya sinus atau nasofaring, itu masih tetanggaan. Kalau yang faktor umum itu maksudnya perdarahan yang penyebabnya jauh dari hidung. Bahkan mungkin kalau kita secara tidak sepertinya tidak ada hubungannya gitu ya, faktor umum. Ya. Jadi kita coba saya jelaskan satu-satu semudah mungkin, sesimpel mungkin ya. Kita lebih paham nih dok ya. Jadi faktor lokal itu bisa disebabkan oleh trauma, bisa disebabkan oleh radang, bisa disebabkan oleh tumor. Yang karena trauma ya simpel aja, kadang-kadang kita korek-korek hidung, ngupil gitu, bisa tidak sengaja tergores mimisan. Kemudian sisi atau bersin yang terlalu keras ya bisa mimisan. Kemudian kalau orang dewasa ada kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan waktu olahraga. Jadi main bola tidak sengaja hidungnya kena tampol, kena sikut gitu ya. Kalau kecelakaan ya bisa aja ya, misalnya walaupun sudah tetap pakai helm, bisa aja mimisan itu masih bisa terjadi. Ya, itu faktor trauma. Kemudian faktor radang seperti penyakit rinitis akut, kemudian sinusitis maksilaris itu juga bisa menyebabkan mimisan. Kemudian faktor tumor. Nah, ini tumor itu bisa ada yang tumor murni di hidung, ada yang tumor di nasofaring. Nah, di nasofaring ini ada dua yang apa ya, bintang anunya ya, penyebab mimisan itu. Dan dua tumor ini sifatnya berlawanan. Jadi yang satu karsinoma nasofaring, yang satu ANC. ANC itu singkatan dari angiofibrom nasofaring juvenile. Kita mulai dari ANC. ANC itu biasanya penderitanya adalah anak laki-laki usia pubertas. Jadi itu karena hormonal. Oh, memang karena hormonal ya, dok? Karena hormonal. Jadi kalau kita ada pasien laki-laki usia pubertas sering mimisan dan mimisannya susah berhentinya, banyak. Nah, kita harus curiga bahwa jangan-jangan ini ANC. Kebalikannya di karsinoma nasofaring itu justru mimisannya sedikit. Jadi bahkan mungkin orang tidak memperhatikan. Setelah di anamnesis oleh dokter baru ketahuan, oh ini jangan-jangan tanda-tandanya sudah lama. Jadi pilek-pilek yang dominan bukan darahnya, tapi pileknya itu. Darahnya cuman seperti seleret gitu aja, cuman kayak bercak gitu aja. Ya, jadi tidak banyak. Ya, tidak banyak. Makanya itu karsinoma nasofaring dengan ANC itu berbeda. Ya, bedanya menyolok. Nah, kita lanjut ke faktor ada satu lagi, faktor lingkungan. Nah, jadi udara yang kering itu bisa membuat mimisan. Kenapa? Karena mukosa kita jadi salah satunya kan fungsinya untuk melembabkan. Karena udara itu kering, mukosa tidak mampu untuk melembabkan, akhirnya berimbas ke pembuluh darah yang mudah pecah. Ya, itu tadi faktor lokal. Kemudian beranjak ke faktor umum. Ya. Faktor umum itu bisa disebabkan oleh penyakit pembuluh darah, penyakit darah itu sendiri, kemudian penyakit infeksi, kemudian ini tekanan udara rendah.
ada lagi juga satu lagi tekanan udara rendah, kemudian satu lagi apa ya? Tekanan vena tinggi. Ya, oh ya, tekanan vena tinggi, tekanan vena tinggi. Jadi yang karena umum tadi. Pembuluh darah itu misalnya kasus-kasus hemofili, leukemi, kemudian trombositopeni itu jelas menyebabkan gangguan darah yang menyebabkan mimisan. Penyakit darah tadi. Ya, kalau pembuluh darah itu penyakit-penyakit seperti hipertensi, terus aterosklerosis ya. Jadi aterosklerosis itu pembuluh darahnya mengeras. Nah, tapi keras itu bukan berarti kuat, tapi justru malah rapuh. Kalau hipertensi ya jelas ya, tekanan aliran itu bisa menjebol pembuluh darah. Ya. Kemudian penyakit darah rendah nih, Dok. Ya. Terus penyakit infeksi ya. Penyakit infeksi bisa disebabkan oleh influenza flu ya, influenza kemudian dengan mungkin demam tadi demam dengue demam berdarah ya. Demam berdarah itu kalau nanti fase lanjut stadium 3 ke atas itu kan bisa ada spontan bleeding ya. Kemudian ini yang bersentuhan dengan awam ini tekanan udara rendah ya. Maksudnya tekanan udara rendah itu ya pesawat sama daerah pegunungan Jadi kalau orang yang misalnya healing ke daerah tinggi dia dari Surabaya dataran rendah bisa tiba-tiba mimisan karena yaitu adaptasi dari cuaca tapi kalau orang yang sudah memang aslinya di daerah tinggi biasanya tidak terpengaruh. Pesawat itu juga gitu, walaupun sekarang sudah ada teknologi dekompresi kabin, tapi tetap kasus epistaxis itu bisa terjadi di pesawat. Iya, karena tekanan udaranya rendah. Kemudian yang terakhir tekanan vena tinggi. Jadi tekanan vena tinggi itu disebabkan oleh penyakit gagal jantung pulmonal. Jadi tekanan parunya itu tinggi. Kemudian ada pertusis ya. Pertusis itu batuk batuk rejan ya. Jadi batuk yang nguwekel dan itu jadi itu hubungannya dengan tekanan lagi ya, tekanan yang meningkat juga. Itu tadi faktor-faktor yang memang penyebab dari terjadinya epistaxis tadi ada 3 ya, Dokter. Ada faktor umum, kemudian faktor lokal dan faktor idiopatik. Iya, Dokter. Nah, Dokter, ini kan mungkin biasanya orang-orang awam nih, Dok, yang mungkin ada anak atau anak saudaranya yang di rumah mungkin mimisan nih, Dok. Kan biasanya udah parno, udah panik sendiri nih, Dok. Ya, apa nih harus kita lakukan? Nah, mungkin hal apa sih, Dok, atau self treatment apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi mungkin ada anak atau mungkin sanak saudara kita yang mengalami mimisan di rumah gitu. Iya. Jadi memang tindakan terhadap mimisan ini ada 2. Ada tindakan yang bisa kita lakukan di rumah dan tindakan yang memang hanya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Kalian di rumah karena tadi pembuluh darah yang sebagian besar menyebabkan epistaxis itu atau mimisan itu di septum atau sekat hidung ya. Sekat hidung itu dibagi 2, ada yang bagian keras, ada yang bagian lunak, itu tulang rawan. Nah, di situ ada anyaman pembuluh darah yang namanya plexus Kieselbach dan area di depan itu namanya area little. Nah, area itulah yang kita jepit dengan tangan. Ya enggak usah terlalu kenceng, pokoknya dijepit gitu aja. Nah, sekitar 5 sampai 15 menit. Bisa dilakukan beberapa kali ya. 2 kali, jadi jangan ditekan terus. Nanti kalau sudah 15 menit dilepas, kita lihat masih mancur atau enggak. Nah, nanti kalau sudah 3 kali memang enggak mampet, ya coba yang cara kedua.
kompres es, jadi pipi sama hidung. Jadi cara ngompres esnya kita ngancurkan es, dimasukkan ke plastik gula, terus kita kompreskan di hidung sama pipi. Oh, di area hidung dan pipi. Ya sekuatnya. Kalau terlalu dingin ya sudah dilepas dulu gitu. Ya dicoba itu dulu. Kalau masih lanjut, masih belum ini, bisa ada air es dibuat kumur-kumur, diarahkan ke tenggorok. Ya, dikumur. Jadi nggak usah ditelan nih. Ya, jangan ditelan, kenyang nanti. Arahkan tenggorok, dikumur-kumur, digargling gitu, terus diludahkan sampai beberapa gelas gitu. Kalau masih tetap belum berhenti nih. Ya berarti harus ke fasilitas kesehatan. Ya. Jadi tanda bahaya atau red flag yang kapan sih kita harus ke fase tingkat lanjut, yaitu ketika mungkin pendarahan tidak bisa berhenti ya, dok. Nah, dokter, apakah epistaxis ini berbahaya, dok? Dokter? Iya, jadi kalau yang ringan enggak, tapi ringan. Kalau yang profus, yang itu bisa sampai shock hipovolemik, bisa sampai anemis, ya jadi berbahaya. Jadi memang kalau lihat tingkat keparahannya ya, dok ya. Dokter, yang ingin saya tanyakan juga untuk saat ini, kasus yang paling sering Dokter Giastanto tangani di Poli THT ini paling banyak apa, dok? Ya, kalau di Poli itu paling tinggi telinga ya, kemudian nomor 2 hidung dengan segala permasalahannya ya. Termasuk ini tadi ya, dok. Kalau telinga itu sebetulnya yang paling banyak itu bukan penyakit infeksi atau apa, ya serumen, ya kotoran telinga. Dok, telinga saya buntu, telinga saya sakit, telinga saya berdenging gitu, telinga saya keluar cairan, ternyata setelah diinceng, kotor gitu ya. Itu yang paling sering ya. Paling sering. Nah, untuk saat ini untuk jumlah kunjungan pasien di Poli THT di RSUD Jombang ini sudah mencapai berapa orang, dok, per harinya mungkin rata-rata? Kurang lebih 20 sampai 40 orang. Banyak juga ya. Untuk dokternya sekarang sudah ada 2 ya, dokter? Sudah ada 2 ya. Dokter Purnani dan dokter Giastanto ya. Nah, dokter, sebelum ini acara ini kita close ya, dok ya. Mungkin saat ini layanan unggulan apa sih, dok, yang ada di Poli THT di RSUD Jombang ini yang mungkin orang-orang nanti ada keluhan, terus bisa langsung periksa ke Poli THT menemui jenengan gitu. Ya. Jadi Poli THT ini benar-benar ada satu layanan yang mungkin vaskes-vaskes seluruh Jombang itu tidak ada. Yang ada lagi hanya di Malang dan Surabaya. Yaitu audiometri. Apa tuh, dok? Audiometri itu pemeriksaan ambang dengar. Karena alatnya memang mahal. Jadi tidak cuma alatnya aja, audiometri itu harus kalau digunakan itu harus ada namanya ruang kedap, ruang kapal selam gitu ya. Jadi itu benar-benar kedap, pasiennya ditaruh di situ, nanti diperiksa dengan alat audiometri itu. Jadi kalau ruangannya tidak kedap, tidak tenang, hasilnya tidak valid. Itu ya, dok ya. Berarti saat ini sudah tersedia di RSUD Jombang, belum ada di rumah sakit lain. Gitu. Nah, dokter, mungkin ada take home message yang ingin Dokter Giastanto sampaikan kepada mungkin masyarakat di luar sana yang ingin yang mungkin sedang nonton nih acara ini. Monggo, silakan, Pak. Berkaitan dengan kasus mimisan karena tadi memang mimisan itu sebetulnya bukan suatu penyakit, tapi suatu tanda dari ketidakberesan di tubuh kita. Sebaiknya kalau ada kasus mimisan berulang, segera datang ke vaskes untuk memeriksakan. Monggo, nanti mungkin ada sanak saudara yang ingin periksa keluhan di THT, langsung datang ke Poli THT menemui Dokter Giastanto dan atau Dokter Purnani ya, dokter ya. Karena untuk polinya bukanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, dokter ya. Baik, Dokter Giastanto, sebelumnya terima kasih ya, dokter ya, karena sudah bersedia hadir di acara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang dokter sampaikan ini bisa mengedukatif kita semua ya, dokter ya. Amin. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada siang hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.